Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bersama saya Mel Zuliana sebagai host dari podcast KPU Kabupaten Banyuasin Racing, Ruang Asik Cerita Kepemiluan episode pertama kali ini. Dan tentunya narasumber saya yang ada di samping ini yang berkompeten di bidangnya dan tentunya di Kabupaten Banyuasin pasti sangat mengenal dengan sosok Bapak Ang Widarta ST selaku Ketua KPU Kabupaten Banyuasin. Selamat datang Pak di podcast perdana kita hari ini. Ada yang disampaikan Pak sebelumnya untuk podcast kita? Sebelum memulai mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat untuk podcast perdana KPU Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini seluruh informasi yang dibutuhkan khusus masyarakat di Kabupaten Banyuasin terkait kepemiluan maupun KPU bisa dituangkan di dalam podcast ini. Ya, tentunya menjadi bahan informasi ya Pak ya tentang kepemiluan. Dan apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tentunya. Dan langsung saja nih Pak ya, karena ini podcast perdana kita dan saya ingin memberikan informasi tentunya kepada teman pemilih bahwa di KPU Kabupaten Banyuasin tentunya banyak sekali strukturnya, terutama pimpinan kita yang satu ini Bapak Ang Widarta ST selaku Ketua KPU Kabupaten Banyuasin Divisi Keuangan Umum dan juga Logistik. Dan saya juga ingin bertanya-tanya tentunya Pak ya, untuk pertanyaan pertama ini tentang track record Bapak, organisasi apa saja sebelum berada di bagian KPU Banyuasin. Boleh Pak diceritakan? Baik, terima kasih. Kalau secara latar belakang atau hal-hal sebelum menjadi KPU Kabupaten Banyuasin, kami itu pernah menjadi panwascam di Kecamatan Betung. Ya. Jadi kalau organisasi ikut di organisasi kemahasiswaan seperti HMI, dan sebelum ini pertama-tama kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang ada di organisasi khususnya HMI dan GMI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang sudah mensupport kami sehingga kami bisa sampai ke posisi sekarang ini. Ini itu Mbak Meli kalau secara garis besar. Saya pengen tahu juga nih Pak, pengalaman kepemiluan Bapak sebelum berada di ruang KPU sekarang ini. Kalau pengalaman kepemiluan mungkin kebanyakan ini ya, lihat berita maupun lihat secara langsung hal-hal yang terjadi di khususnya di Kabupaten Banyuasin. Ya seperti saya bilang awal tadi, pertama-tama mengawali karir di kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu, pengawas kecamatan di Jakarta Batu. Dan yang pastinya ada hal yang mendorong Bapak nih untuk pertama kali tertarik terjun di dunia politik itu apa sih Pak yang mendasari Bapak? Mungkin hal yang mendorong saya pertama kali tertarik di dunia kepemiluan, khususnya di sebagai anggota komisioner KPU Kabupaten Banyuasin. Pada dasarnya kami itu melihat hal-hal yang sering terjadi di dunia kepemiluan, saya menarik dan pengen mengetahui lebih dalam apa sih realita atau hal-hal yang terjadi begitu kita ikut terjun langsung sebagai penyelenggara pemilu. Dan kemudian mungkin hal-hal yang mendorong kami juga sebagai putra daerah mungkin pengen memberikan kontribusi yang lebih terhadap dunia kepemimpinan di Kabupaten Banyuasin. Oke Bapak, tentunya bisa menjadi bahan batu loncatan juga Bapak ya, putra daerah Banyuasin yang tentunya menjadi motivasi juga Pak. Minimal bisa menjadi salah satu pengisi daftar riwayat hidup. Oh iya. Pernah menjadi anggota Kabupaten Banyuasin.
Dan tentunya pasti selama Bapak menjabat lebih kurang sudah 1 tahun lebih ya Bapak ya? Sudah hampir Hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Dan pastinya banyak sekali nih tantangan terbesar yang Bapak alami selama proses kepemiluan tahapan dan juga pilkada Banyuasin. Apa sih Pak? Mungkin salah satunya tantangannya. Kalau secara tantangan terbesar, kami rasa belum ada sih, Pak Mary. Karena kenapa? Kami kan terdiri dari 5 orang dan dibantu oleh rekan-rekan sekretariat yang kami tahu rekan-rekan sekretariat itu sudah mumpuni. Nah, sudah beberapa pemilu mereka lalui, walaupun kami berlima baru di tahun 2024 ini menjadi komisioner KPU Kabupaten Banyuasin. Jadi tidak ada sebenarnya tantangan yang terbesar, tapi memang ada secara teknis di lapangan seperti kita lihat waktu di pemilu legislatif itu kan pas musim hujan. Jadi di sana yang menjadi kendala kita waktu melakukan proses distribusi logistik. Karena kita tahu Banyuasin ini kan lebih dari 60% wilayah itu perairan. Jadi yang menjadi kendala kita waktu proses distribusi logistik saat itu musim hujan. Jadi yang sangat kita jaga dan antisipasi jangan sampai barang-barang logistik kita itu rusak ataupun tidak bisa terpakai. Dan alhamdulillah dan kerjasama tim yang baik dan kita juga sudah melakukan kerjasama juga dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten Banyuasin. Jadi kendala-kendala baik hujan maupun banjir, ada beberapa TPS yang kena dampak banjir dan ada satu kecamatan yang kena dampak banjir itu kecamatan Rantau, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak-pihak yang terkait. Kalau kerjasama dengan stakeholder segala macam ada tidak Pak kayak kendala-kendala yang dihadapin mungkin misal nih kita mau datang ke sini ternyata ada hal-hal permasalahan mungkin ataupun jaraknya jadi kita tuh kayak butuh kekurangan sumber daya mungkin atau apa gitu Pak ada tidak? Kalau dengan stakeholder di Kabupaten Banyuasin seperti kita ketahui kembali Kabupaten Banyuasin itu mendapat peringkat ketiga secara nasional di bidang kerjasama kepemiluan antara stakeholder. Kalau secara tim khusus internal kita memang terasa masih membutuhkan penambahan kami rasa karena kenapa waktu hari-hari puncak kita pelaksanaan pemilu maupun pilkada kami rasa masih membutuhkan kinerja yang lebih lagi untuk menjalankan hal-hal tersebut seperti contoh sortir lipat yang kita ketahui bahwa di PT kita kan nomor 2 di Sumsel yang terbanyak nomor 2 lebih kurang 600 lebih di PT kita. Jadi dengan situasi gudang kita yang belum memadai, jadi untuk proses sortir lipat maupun packing surat suara sampai dengan pendistribusian kadang di situ yang mungkin masih menjadi kendala kita. Tapi tadi seperti kami sampaikan sebelumnya, kita sudah melakukan kerjasama yang baik dengan stakeholder, khususnya pemerintah Kabupaten Banyuasin. Jadi mereka itu memfasilitasi untuk kita melakukan proses sortir lipat maupun packing logistik kita surat suara di salah satu gedung pemerintahan yaitu gedung Sedulur Sundung ya. Itu mungkin yang telah kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di proses logistik di KPU.
Dan mungkin untuk closing statement juga nih Pak, ada saran ataupun masukan nggak Pak untuk menyelenggarakan kepemiluan ke depannya di masa yang akan datang? Karena kan kita ketahui juga di KPU ini kan tidak hanya yang bergerak ini dari komisionernya, stafnya, dan juga ada anggota lainnya seperti PPK, PPS. Mungkin ada masukan untuk kedepannya seperti apa? Apa kita harus ditingkatkan lebih baik lagi seperti itu, Bapak? Masukannya. Kalau terkait struktural yang ada di KPU yang seperti disebutkan yang tadi, PPK, PPS maupun KPPS yang ada di Kabupaten Banjarmasin. Kita tahu di Kabupaten Banjarmasin ini terdapat 313 desa dan 21 kecamatan. Dan wilayahnya prioritas lebih besar di wilayah jarak yang sangat lumayan. Tapi dalam hal ini kami tuh sering nulis dengan rekan-rekan KPU yang lain, terutama seperti rekan KPU di Kabupaten Bogor, rekan-rekan di KPU Papua. Yang kita tahu Papua itu tahu sendiri wilayahnya lebih ekstrim dari Banjarmasin dan mereka bisa. Dan di situ yang menjadi motivasi kita. Terus kalau harapan kami dengan rekan-rekan badan ad hoc, PPK dan PPS dan KPPS, yang pasti kami ucapkan terima kasih atas kinerja mereka, karena dengan mereka sehingga proses pemilu di Kabupaten Banjarmasin berjalan lancar, aman dan kondusif. Harapan kami ke depan semoga bisa bergabung lagi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dari KPU untuk bisa memberikan kontribusi terhadap kelancaran proses kepemiluan di KPU Kota di Kabupaten Banjarmasin. Dan mungkin kalau pesan selama ini khusus dengan rekan yang ada di KPU, pesan dengan sekretariat, saya itu lumayan salut boleh dikatakan kawan-kawan sekretariat, karena waktu proses hari H mereka itu boleh dikatakan tidak pernah pulang ke rumah. Jadi 24 jam standby di kantor, karena memang kita tahu kerja yang begitu banyak dan tahapan-tahapan yang begitu beririsan. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekretariat KPU Kabupaten Banjarmasin, dan sama hal-hal yang sudah kita berikan dengan tulus dan ikhlas akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kami badan ad hoc yang ada di Banjarmasin, kami ucapkan terima kasih juga, dan mudah-mudahan ke depan bisa bertemu lagi dan kita bisa kerjasama lagi, dan kami yakin akan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Mungkin ada lagi Pak tambahan sebelum mengakhiri podcast kita hari ini? Kalau saya secara pribadi berharap khusus di rekan-rekan sekretariat, mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan bisa menjadi contoh dan cermin kita untuk lebih baik lagi. Ya, banyak hal yang kita lalui, yang kita jalani. Jadi kami berharap ke depan hal-hal yang dari pra pemilu maupun pasca pemilu tolong
di apa ya, di lebih dirapikan lagi atau lebih teratur lagi. Iya. Dan kalau kekompakannya sangat luar biasa, dan mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi kekompakan kawan-kawan sekalian. Dan saya secara pribadi juga siap mendukung secara penuh podcast yang diadakan KPU Kabupaten Iya. Banyuasin. Apapun yang dibutuhkan, kami berlima pasti mensupport secara penuh. Mungkin itu saja Bu Meli untuk podcast perdana kita. Insya Allah sudah bisa mengenal lebih dekat lagi. Iya. Saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, dan mohon doa untuk masyarakat di Kabupaten Banyuasin, mudah-mudahan KPU Kabupaten Banyuasin tetap dalam keadaan aman, dan apa yang dijalankan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Bapak ya. Ya. Baik, untuk teman pemilih, itu saja perjumpaan kita ataupun perbincangan kita dengan Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, Bapak Ang Widarta ST, yang telah memberikan pemahaman, edukasi, dan juga tentunya pengalaman yang sangat berharga ya Bapak ya di KPU Kabupaten Banyuasin. Dan juga saya sampaikan untuk teman pemilih semuanya berada dimanapun berada ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di KPU Banyuasin, karena banyak sekali nanti akan ada podcast-podcast selanjutnya Bapak ya. Tentunya nanti akan ada komisioner yang lain ataupun nanti ada stakeholder yang akan menjadi narasumber di podcast kita KPU Banyuasin Racik, ruang asik cerita kepemiluan, karena di episode 1 ini sudah ada Bapak Ang Widarta. Dan untuk selanjutnya nanti saksikan saja di YouTube channel kita di KPU Banyuasin. Saya Melzilana, host pamit undur diri, dan dengan Bapak Ang Widarta, KPU melayani.